malam teman-teman, kita berjumpa lagi. Jadi pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang ilmu pribumi, yaitu ilmu leluhur para nenek moyang kita. Barangkali apa yang kami sampaikan pada malam hari ini ada gunanya. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya apa yang kita lakukan bersama ini bisa lancar, teman-teman. Jadi langsung saja Mbah, kita akan kembali membongkar ilmu pribumi dalam bentuk panuwunan. Jadi itu adalah tema kita pada malam hari ini. Ilmu pribumi bentuk panuwunan atau Sabdo Rasa Sasmito Jati Lantiping Panggraita atau Dayaning Triloka. Jadi di sini ada 5 pertanyaan, Mbah. Ya. Yang pertama, sifat panuwunan atau permohonan, yaitu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Gusti Yang Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, apakah di setiap pemohon harus dalam bentuk lisan atau suara untuk mencapai tujuan kita, Mbah? Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya muliakan, manusia hidup di muka bumi adalah tercipta untuk menghamba, untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menginjak kepada apa yang dipertanyakan Mbak Lulu, kita uraikan bahwa sebenarnya orang diciptakan di muka bumi ini adalah diperintahkan untuk bertakwa, yaitu meninggalkan segala larangannya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Gusti Yang Maha Agung, Gusti Yang Maha Suci. Dalam kata-kata bertakwa itu mudah kita ucapkan, namun itu sangat berat sekali bagi orang-orang yang mengerti tentang kedalaman makna bertakwa. Kalau kita ngengkring-ngengkringi dalam kehidupan kita dari kecil sampai tua ini, kita tidak bisa menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya. Karena kita tahu dan sadar setiap saat dan setiap detiknya kita selalu berbuat hal-hal yang menabrak dengan aturan-aturan, yaitu perintahnya Allah. Kadang kita menjalankan, kita tidak sadar kalau yang kita jalankan adalah berdosa. Bahwa yang namanya berdosa tidak hanya kita lakukan dan kita praktikkan, kadang kita dengan batin saja yang jahat, atau mata kita melihat hal-hal yang dilarang, itu pun juga berdosa. Kalau kita kesimak dengan hal tersebut, begitu sulitnya kita menjadi penghamba Allah, atau bisa dikatakan yaitu pandemen Allah atau penggandrung Allah. Karena yang namanya penggandrung Allah itu adalah perbuatan yang suci dan perbuatan yang mulia. Sungguh sangat sulit sekali kita bayangkan. Kita yang bicara seperti ini merasa bahwa tidak mampu untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Tapi kita sebagai insan biasa, kita sebagai hamba yang selalu punya kelemahan, tidak ada salahnya kita berusaha semampu kita, semaksimal mungkin, agar kita bisa melalui target-target yang ditentukan oleh aturan-aturan dari dalil-dalil dari aturan agama yang kita yakini. Di dalam uraian ini kita akan terbidang dari 2 jalur. Yang pertama, kita adalah benar, memang kita adalah beragama Islam sejak kecil hingga sekarang, dan kita adalah orang Jawa yang selalu setiap harinya mendengarkan, melihat adat istiadat, tata cara orang Jawa, sehingga kita sulit untuk melepaskan aturan-aturan yang ditinggalkan para nenek moyang kita. Namun kita juga tidak akan mengecam, menghina siapapun
yang memiliki pendapat yang berbeda. Setiap orang punya perbedaan tersendiri-sendiri, namun di akhir nanti kita akan bertanggung jawab apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan di setiap harinya. Itu nanti pasti ada resiko tersendiri, baik resiko baik dan resiko buruk, baik amal baik atau amal buruk, sehingga kita akan memperoleh pundi-pundi nilai di akhir zaman nanti. Tentang orang yang hidup di dunia ini, jelas banyak permasalahan-permasalahan di setiap detiknya, di setiap harinya. Kadangkala hampir setiap saat kita punya masalah yang sulit kita selesaikan, dan orang sulit untuk mencari kebahagiaan, ketenteraman, dan kesuksesan di masa datang atau di masa lalu. Kita akan kesulitan mencari kemuliaan, kita akan sulit mencari kesuksesan, karena kesuksesan semata-mata adalah milik Allah, sehingga kita hanya bisa berusaha, Tuhan yang akan menentukan. Ombak-ombak, goncangan-goncangan di dalam rumah tangga, baik lahir dan batin, selalu kita kena benturan-benturan, baik kebutuhan ekonomi atau kebutuhan masalah intrik keluarga, ataupun masalah-masalah dari intrik masyarakat atau negara, sehingga kita di setiap harinya selalu memiliki kesusahan yang berbeda. Di setiap rumah pasti punya masalah yang berbeda. Atas kesusahan itu, maka setiap orang mereka bertanya-tanya di dalam hatinya, kita bagaimana caranya untuk menghapus tentang kesulitan kita, bagaimana kita caranya agar masalah kita bisa selesai, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kadang kita juga tidak mampu, kita memerlukan bentengan atau curhat pada orang-orang yang dianggap mereka paham dan mengerti. Sehingga kita tidak menyalahkan kepada orang yang ada di muka bumi ini, karena setiap orang kapasitasnya tidak sama, kemampuannya juga tidak sama, pengalamannya juga berbeda. Sehingga apabila ada orang yang lemah, orang yang tidak mengerti, orang yang punya kesusahan, mereka bertanya yang lebih mengerti, mereka juga tidak salah. Salah satu contoh, misalkan mereka punya penyakit kanker atau tumor atau liver atau ginjal atau penyakit dalam yang lain, jelas mereka tidak bisa mengatasi diri, maka dia tidak ada salahnya bertanya atau ingin tahu tentang itu. Mereka bertanya kepada spesial atau dokter atau medis dan sebagainya. Artinya orang bertanya itu tidak ada buruknya. Ada lagi orang yang punya kesusahan, tidak bisa mengatasi diri, akhirnya kesusahan itu berikan kepada orang lain agar bisa terselesaikan. Tidak berarti kita tidak mengerti Tuhan, tidak berarti kita tidak mengerti Allah, tapi Allah memerintahkan kita agar kita berusaha untuk menggapai agar kita bisa sukses atau bisa selamat, kepentingan kita bisa tercukupi atau bisa selesai. Tata cara yang disampaikan oleh pertanyaan Mbak Lulu adalah, apakah orang memohon harus pakai lisan, atau orang memohon hanya cukup di batin, atau lisan di batin sama-sama dibutuhkan. Teman-teman yang saya muliakan dan teman-teman yang saya hormati, bahwa pada malam hari ini kita akan berusaha untuk membeberkan dalam arti kita tidak merasa pintar, kita tidak merasa ngerti, bahwa kita hanya sebagai manusia biasa yang punya pengalaman. Barangkali pengalaman ini bisa dipakai oleh teman-teman kita semua, termasuk saya sendiri, bahwa memang orang bisa punya pengalaman, bisa karena berguru, bisa karena mendengarkan. Barangkali atas orang ini menjadikan bahan-bahan pertimbangan, bahan-bahan untuk agar orang tersebut atau mereka-mereka atau kita semua akan mudah mengerti. Setiap orang juga punya pendapat yang berbeda. Semua orang memiliki agama, caranya juga berbeda-beda per agama, sehingga kita tidak boleh untuk menggeser atau untuk mengaruhi atau memaksa kepada orang lain untuk beribadah, karena ibadah adalah kepentingan rohani, sehingga pasti punya keyakinan yang spesial. Seperti kita saja, kita adalah orang beragama Islam, tapi bukti nyata kita masih menyayangi, melestarikan dengan adat-adat kebudayaan atau peninggalan dari nenek moyang kita.
yang dapat dikatakan yaitu tradisional atau klenik. Iya. Teman-teman yang saya hormati, bahwa Allah akan bisa mendengarkan apapun yang Anda sampaikan, baik bersuara atau tidak bersuara. Bahkan orang diam pun niatnya Allah akan mengerti, karena Allah bisa menguasai sejagat raya di bumi Nusantara hingga di gugusan antariksa atau alam semesta. Jangankan kita manusia, walaupun yang namanya semut saja yang kecil, maka Allah akan tahu makna, akan tahu tujuan, akan tahu kebutuhan, akan tahu permohonan si semut tadi. Kita banyak sekali contoh-contoh bahwa umat atau ciptaannya Allah, mereka juga memohon, akhirnya Allah juga mendengarkan dan umat tersebut juga dituruti atau diijabahi. Seperti halnya bahwa Allah menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan manusia, menciptakan jin dan setan, semua akan diberikan oleh Allah apabila ciptaannya meminta. Sehingga kalau dilihat dengan itu, maka kita tidak boleh merendahkan ciptaan Allah, karena apabila kita menciptakan atau kita memusuhi, berarti kita melawan dengan kudrat-kudrat Allah atau ciptaan Allah yang kian ini sudah tercipta di muka bumi itu, di jagat raya. Kita kembali kepada titik permasalahan, bahwa kita apabila memohon bisa pakai secara lisan. Yang nanya memohon harus berorasi, berirama yang baik dan sopan. Sehingga kalau kita memohon kepada Allah dengan tata cara yang kelingitan, dengan cara cengengesan, dengan urah-urahan, jelas itu tidak etika untuk bersembah kepada Allah. Kita pakai irama yang sopan, irama yang merdu, irama yang indah, irama yang fokus. Adapun juga ada lagi orang yang berbicara dengan batin. Allah akan mendengarkan apabila Anda memohon dengan cara batin atau dengan cara-cara yang diam. Allah akan paham sekali kepada Anda, karena Anda dan kita ini diciptakan olehnya. Sehingga kita nggak usah khawatir tentang permohonan kita. Kita kembali duduk permasalahan, kenapa kita memohon kadang berhasil dan kadang tidak. Karena kalau kita memohon selalu berhasil, dan selalu berhasil, maka kita akan punya sifat kesombongan yang merasa pintar, merasa kuasa, merasa sok tahu. Itu yang berbahaya. Makanya manusia sepinter-pinternya manusia, maka tetap diberikan kelingan, kadang berhasil dan kadang tidak. Itu adalah kuasa adil daripada Tuhan Sang Maha Pencipta alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada manusia di muka bumi minta tanpa gagal. Banyak sekali ahli wirid, ahlul wirid, orang kegeduk dari agama pun juga pernah menjalani kegagalan, juga pernah mengalami permohonan tidak diterima. Itu hal wajar karena kita adalah manusia yang punya dosa dan kita adalah manusia ciptaannya. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, banyak tokoh-tokoh yang menolong kepada yaitu temannya, hambanya atau pasiennya dengan cara yang sangat sederhana. Justru mereka berhasil dan mereka sukses. Tapi juga ada bahwa orang-orang yang meminta kepada Allah dengan cara yang sekuat-kuatnya, dengan cara emosional, dengan nafsu yang tinggi, dengan cara yang memamerkan kepada daerah sekitarnya, tapi hasilnya malah gagal total. Kadang meminta dengan tidak sengaja, tapi Allah malah memberikan. Banyak sekali contoh-contoh. Kadang kita meminta dengan tidak sengaja, atau ucapan kita yang tidak sengaja, tapi Allah mendengar dan Allah memberikan ijabah kepada kita. Akhirnya kita tergeleng-geleng, kenapa saya hanya seperti ini bisa berhasil. Artinya bahwa kita hidup ini pagi, siang, sore, malam selalu dijaga, selalu diawasi, selalu diayomi, selalu dihidupi. Jangan sampai Anda berpikir bahwa Tuhan jauh dari kita. Tuhan selalu bersama kita. Buktinya kita diberi makan, diberi hidup,
diberi kesehatan, diberi kesenangan dan sebagainya. Itu pratanda bahwa Allah selalu bersama kita. Maka dari itu kita jangan khawatir. Apabila kita memohon, asalkan khusyuk dan fokus, insya Allah Tuhan akan mengabulkan. Andai kata tidak kabul, berarti kita sendiri yang belum fokus, kita sendiri yang punya kesalahan, kita sendiri yang kurang kebersihan di dalam hati. Karena kita mendekati Allah, Allah Maha Suci, kita harus suci lahir dan batin. Kita tidak suci lahir batin, maka doa kita akan sulit menggapai cita-cita kita. Sehingga salah satu contoh, misalkan kita menyembuhkan orang, kadang-kadang kita dengan hal-hal yang rendah, hal-hal yang sepele, tapi justru malah berhasil. Pemirsa, itu yang saya sampaikan untuk pertanyaan Mbak Lulu Retno. Yaitu pertanyaan yang pertama lagi ya, sudah dijawab dengan jelas sekali. Kita langsung beranjak ke pertanyaan yang nomor 2, Mbak. Bagaimana permohonan yang berbentuk batin? Apakah juga bisa diterima oleh Allah, Mbak? Terima kasih. Permohonan setiap manusia pasti didengarkan oleh Allah. Adapun tidak berhasil karena Allah punya tujuan yang lain. Mungkin kita salah untuk meminta. Mungkin pada saat ini kita berdosa atau berkelakuan kurang baik, atau mungkin kita menjalankan sesuatu yang melanggar aturan agama atau aturan Allah, seperti misalkan kita berzina dan sebagainya. Sehingga kita memohon kepada Allah itu gagal, itu efek sampingannya atau sebab musababnya banyak sekali. Kadang kita meminta kurang ikhlas, kadang kita keganggu dengan suara-suara di keluarga, kadang kita tidak fokus, atau kita baru saja menjalankan perzinahan, atau pada saat kita berdoa maka kita masih menjalankan emosional pada saat kita tadi bertengkar kepada orang, sehingga kita untuk memohon itu tidak fokus, tidak satu, tidak belum, sehingga kita tidak bisa meluruskan permintaan kepada Allah. Kita adalah medan negatif, Allah positif, maka pertemuan negatif dan positifnya bersimpangan, maka tidak ada kesinambungan. Maka apabila kita dari yaitu negatif Allah positif, kita bisa tersambung dengan keberadaannya naungan Allah, maka di situ ada getaran dan beban sumber-sumber cahaya atau sumber-sumber energi. Maka apabila ada sumber energi, ibarat itu kabel ada listriknya, apabila dikasih fittingan dan dop, maka dop itu akan menyala. Apabila dop itu menyala, maka kita akan tahu jelas apa yang kita ambil, apa yang kita minta. Itu, Mbak. Lanjut, Mbah, kita ke pertanyaan yang nomor 3. Kadang ada yang memohon memakai dengan media seperti air, garam, benda atau tasbih, atau bahkan selendang, Mbah. Namun juga terkabul, misalkan pasien yang sakit hanya dikalungi dengan selendang itu bisa sembuh. Ini pernah saya ketahui dari Mbah Kendil Jopomontro, yang waktu itu ada orang yang meminta tolong. Kita tahu pada waktu itu ada seorang indigo yang meminta tolong dengan Mbah Kendil Jopomontro, bahwasanya dia sudah tidak kuat dengan gaib-gaib yang selalu mengikutinya. Kemudian sama Mbah Kendil dipakaikan sial warna merah itu, dan kemudian Mbah Kendil menggebrak bumi, sontak indigo itu langsung tidak sadarkan diri. Namun setelah bangun dari kamar tamu kita, beliau juga sudah merasakan lega dan sembuh total, Mbah. Kemudian yang kemarin ada seorang laki-laki pekerja, dia merasa bahwa matanya itu penuh dengan pasir, dan ketika Mbah Kendil... Terima kasih. Sebenarnya barang itu hanya perantara. Sehingga kekuatan atau kesaktian atau kemanjuran bukan terletak pada barang. Makanya kita kalau beribadah jangan terlalu menjatuhkan hukuman atau ngejudge syirik, dosa, nar. Karena yang kuasa hal itu bukan kita. Yang kuasa itu adalah sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbahaya sekali kalau kita mengolok orang, mendosakan orang, kemudian menyirikan orang. Itu sepertinya kita mengadili. Dan kita sendiri ini belum tentu kebaikan kita, belum tentu kita surga, dan belum tentu Allah memuji kita, gitu loh. Kita sedang mengolok-olok orang,
kita jatuhkan orang, kita dosa-dosakan orang, kita sirikan orang, ternyata di akhir zaman nanti justru Allah akan berikan ganjaran kita yang bersifat neraka, atau kita dapat kutukan, atau kita mendapat penyiksaan dari Sang Pencipta alam. Sehingga kita sulitnya untuk memahamkan kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kita beribadah tentu perlu perantara. Contohnya kita perlu pakaian, kita perlu tasbih, kita perlu kopiah, perlu pakaian, perlu sajadah. Itu semua adalah merupakan media untuk, yaitu menurut Sang Pencipta sebagai perantara kita untuk beribadah. Seperti hal seperti itu, kita sampaikan bahwa apabila ada orang memakai dengan perantara tersebut atau alat tersebut, maka alat tersebut hanya sebagai perantara saja. Jadi bukan satu-satunya alat yang bisa punya kesaktian atau alat yang bisa punya kemanjuran. Jadi kemanjuran tidak ada dua, hanya Allah yang dititipkan kepada kita, dan itu tidak dapat diulang-ulang, dan itu bukan merupakan jaminan apabila kita nanti melakukan pasti sembuh seperti itu. Sehingga kesembuhan itu sebenarnya hadiah, bahkan yang menyembuhkan saja tidak mengerti nanti sembuh dan tidaknya, Mbak. Seperti kemarin ada orang indigo yang mereka sudah bertahun-tahun didampingi sosok yang menakutkan hingga dia seperti stres. Kemudian orang tuanya bingung kesana kemari, bertahun-tahun mencari praktisi, mencari sesepuh, mencari dukun dan sebagainya, gagal total. Tapi ketepatan mereka datang ke sini, kita pun juga sebenarnya merasa keberatan. Kita hanya mengalungkan atau menempelkan sebuah sel yang berwarna merah. Dia ketakutan, dia menjerit, dan kemudian astralnya pergi. Kita gebrak yang kedua, astral yang ada di situ yang sangat kuat juga pergi karena gebrakan dari bumi. Bumi adalah roh ciptaan Allah. Kita berasal dari bumi, tentu bumi pasti ada nilai-nilai yang sangat dahsyat sekali, Mbak. Karena bumi bisa ditanami tanaman, hasil tanaman bisa kita makan, dan kita bisa besar, bisa gede, bisa sehat, itu berasal dari bumi. Makanya kita selalu mendemparkan atau selalu mengagungkan, atau kita yaitu selalu mengalami perantara lewat jalur bumi, karena bumi adalah salah satu ciptaan Allah yang bisa menghidupi daripada kita semua. Kemudian tentang sel berwarna merah juga, baru saja ada orang sakit mata yang seperti tidak nalar, matanya banyak pasir-pasirnya dan langsung matanya kabur. Jadi matanya tidak bisa melihat. Mbak Lulu tadi kan menjadi admin, sehingga Mbak Lulu menerima secara langsung bahwa orang yang kita tolong, alhamdulillah berkat pertolongan Allah, orang tersebut bisa sembuh dan kemudian dia akan membawa pasien lagi. Dalam keberhasilan kita menangani pasien, kita tidak boleh lupa bahwa kita kemudian orangnya sembuh terus kita sombong, orangnya sembuh kita merasa tersanjung, orangnya sembuh kita merasa pintar dan sakti. Itu sangat berbahaya sekali. Sehingga kejadian seperti itu belum tentu apabila ada orang lain kita pakai sel kemudian dia sembuh. Tapi jelas di dalam penyembuhan, di dalam menolong orang, selalu dibutuhkan kepercayaan yang tinggi. Bahwa saya membaca dari karakter orangnya, kalau orangnya diberikan alat atau media atau barang yang saya miliki, saya kalungkan, dia pasti percaya, yakin kalau nanti sembuh. Jadi kita hanya menciptakan agar mereka itu percaya kepada niat kita. Ya, kadang-kadang ada para praktisi yang salah. Kita memberikan kepercayaan, tapi kepercayaan itu justru akan bersifat bermasalah. Contoh, kita menolong orang, kita memberikan keyakinan atau sugesti berupa alat-alat sulap atau alat-alat trik, yang akhirnya setelah kebongkar maka kita dipermalukan, kita malu, dan itu tidak simetris. Karena kalau kita sebagai sesepuh, sebagai praktisi digabungkan dengan teori sulap itu kan hiburan. Sulap adalah hiburan, menyenangkan orang. Di dalam sulap ada trik-trik, teori-teori agar mata bisa ditipu. Sehingga teori sulap dipergunakan untuk perdukunan, jelas itu melanggar peraturan. Karena sulap sendiri hanya hiburan, kemudian dijadikan satu untuk
memohon kepada Allah itu sudah melanggar karena niatnya sudah menipu gitu loh. Sehingga kita boleh pakai sugesti, kita bisa pakai kepercayaan, tapi yang ada jalur-jalurnya gitu Pak. Seperti halnya kita memakan sel berwarna merah. Kita tahu bahwa sel itu sering kita pakai untuk sholat. Kita sering sekali bahwa sel itu dibawa kemana-mana, kita wiridan kemana-mana, mendoakan para ahli kubur di kuburan juga pakai sel itu. Kita ke tempat-tempat bingit dengan arti memburu hantu atau kita penelusuran juga pakai sel itu. Kemana saja sel itu selalu saya bawa. Otomatis sel itu kena keringat saya, kena suara saya, artinya suara wiridan, suara berdoa. Akhirnya sel pun juga punya sesuai nilai zat yang dikira bisa dipakai untuk yaitu membantu sebagai media agar mereka bisa sukses, mereka bisa sembuh atau mereka bisa selesai apa yang disusahkan. Jika kita bongkar bahwa jangan terlalu mendewakan barang, jangan terlalu mendewakan sesuatu yang sebagai dimensi, sebagai kita andalkan. Kita nanti akan lupa dengan kekuatan dan pinjaman kemanjuran dari Allah SWT. Kita hanya dipinjami dan kita mengambil lagi sudah tidak bisa. Sebelum Allah meninggalkan, sebelum Allah menjatuhkan hadiah yang bersifat kemanjuran, kita tidak tahu ini nanti berhasil dan tidak, kita tidak tahu ini nanti sembuh atau tidak. Sehingga seperti itu saudara. Jadi langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4, yaitu ada lagi si pemohon yang kadang hanya bersabda ngawur atau tidak direncana sebelumnya, tapi justru malah berhasil. Terus ada lagi orang yang dengan niat yang sangat berat tapi justru malah gagal. Mbak, itu kenapa Mbak kok bisa seperti kebalik itu? Ya, itu karena hanya ketulusan dan kesucian. Pada orang yang berdoa dengan bacaan-bacaan yang konkret, bacaan-bacaan yang panjang, atau bacaan-bacaan yang dibaca dengan keras, bacaan-bacaan yang bersifat itu merupakan kepamer-pameran atau kesombongan agar mereka didengarkan bahwa ini bacaan yang andalan. Kita baca mantra atau japa atau doa-doa pun kita lantangan yang keras agar si pasien mendengarkan, agar kita dianggap lebih ahli, lebih pandai, lebih pinter, yang mengucapkan dengan mantra-mantra doa yang tinggi. Namun orang tersebut apabila tidak ikhlas, artinya ikhlas adalah menolong orang itu tanpa pamrih, artinya ikhlas mereka memohon kepada Allah itu diberikan kepada hambanya dengan ikhlas. Kita memohon kepada Allah ikhlas, artinya ikhlas waktunya, tenaganya, suaranya, pikirnya sudah kita serahkan. Datang Gusti Kang Mosuci, kita serahkan kepada Sang Ilahi. Maka dengan ketulusan itu, maka doa-doa kita akan terijabah. Kalau kita dengan ucapan atau niat kita yang melantang, atau kita bersuara yang keras, atau boleh dengar siapapun, kadang-kadang kita akan bernilai dengan riak dan kesombongan. Dengan kesombongan itulah Allah tidak akan mengabulkan, karena Allah benci dengan orang-orang yang sombong. Sehingga ketulusan itu sangat dibutuhkan oleh Allah SWT. Karena kita beribadah kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, jelas membutuhkan orang-orang yang ikhlas lahir dan batin, pasrah dan sumarah kagem Gusti. Sehingga Gusti tidak semudah yang kita bayangkan. Karena Gusti adalah merupakan naungan-naungan yang tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak bisa kita raba. Sehingga kita harus berhati-hati menghilangkan rasa sombong, menghilangkan rasa riak, menghilangkan kita yang bersifat kepamer-pameran. Sehingga ada kala ya orang yang berniat sungguh-sungguh, orang yang punya nafsu. Artinya punya nafsu adalah, kalau saya menyembuhkan orang ini, pasti saya dikasih motor. Kalau saya bisa menolong ini, tanahnya laku sekitar 10 miliar, maka hadiah saya akan diberikan mobil. Dengan kata-kata nafsu, 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 dan nafsu itu, maka Allah tidak akan mengabulkan dengan permintaan kita. Sehingga kita jangan sampai marah, kita jangan sampai kecewa, kita jangan melecehkan Allah, kita jangan merasa tidak adil. Itu adalah kesalahan-kesalahan kita berteknis memohon yang salah. Itu perlu kita perhatikan. Ada pula orang yang menolong orang dengan kata-kata sederhana, dengan kata-kata yang tidak begitu fokus, tapi justru malah berhasil. Kenapa demikian? Kadangkala kita yaitu menolong orang dengan kita nyantai-nyantai,
justru malah berhasil karena mereka tulus menolong sesama manusia. Dia mengatakan, dia bersabda dengan ikhlas lahir batin, tidak punya sirik, tidak punya sombong, tidak punya ria, tidak ingin kepamer-pameran. Dia mengucapkan dengan tulus, lahir dan batinnya adalah sama. Kemudian apa yang mereka ucapkan ternyata terbukti berhasil, dan itu ada contoh juga. Beberapa kali kita terapkan bahwa ada orang yang tidak punya rumah akhirnya juga punya rumah. Ada orang yang punya masalah berat dalam keluarga sehingga hingga keluarganya akan dibunuh total, bahwa mereka yang membunuh adalah anaknya sendiri, maka orang tuanya akan dibunuh. Kita hanya mengucapkan cara sederhana, ternyata anak tersebut bisa sadar, dan sekarang anaknya menjadi anak yang mursyid, anak yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga atas perilaku anaknya berbalik, dulunya anak yang merusak, dulunya anak yang kejam, dulunya anak yang terkutuk. Setelah kita doakan, kita mengucap dengan kalimat sederhana, langsung mereka berubah menjadi orang yang baik. Kenapa mereka berubah orang yang baik? Karena mereka dirubah oleh Allah, karena mereka diciptakan Allah, Allah kuasa kepada dia, maka dia dirubah oleh Allah, maka dia diputar oleh Allah, maka mereka ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ada kesulitan untuk mengatur hambanya, karena Allah maha segalanya. Kita tahu berapa kelebihan orang, berapa keistimewaan orang, berapa kemanjuran orang, bahwa Allah saja menciptakan lintang dan bintang yang jumlahnya bermiliar-miliar, menciptakan bumi, menciptakan planet, menciptakan gunung, samudra dan sebagainya. Allah tidak kesulitan. Betapa Allah menyayangi pada hambanya dan ciptaannya. Apabila ciptaannya meminta dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan mengabulkan. Dengan kapasitasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita meminta, bagi Allah tidak ada sulit. Semakun fayakun, Allah akan memberikan dengan ringan, dengan gampang, dan dengan mudah. Andai kata permasalahan yang padat, apabila Allah ingin menjadikan lembek, maka Allah dengan mudah. Apabila permasalahan kita lembek akan dibikin dengan padat, maka Allah pun juga tidak kesulitan hal itu. Pertanyaan yang terakhir Mbah, yaitu bisakah orang yang awam mempelajari ilmu-ilmu atau kawruh yang nanti bisa digunakan? Seperti besok akan ada tamu Mbah dari Bangil. Beliau meminta sesorah dari Mbah Kendil Jopo Montro supaya rumah tangganya bisa harmonis, kemudian segala usahanya bisa dilancarkan oleh Allah. Ibaratnya orang berjalan itu bisa lancar tanpa satu halangan apapun. Itu gimana Mbah? Ya, orang hidup di dunia ini membutuhkan ilmu. Iya. Membutuhkan kawruh, tidak pandang bulu. Sehingga orang mencari ilmu tidak usah kita mengabadikan atau bercita-cita agar ilmu itu nanti akan menjadikan kehidupan kita yang bahagia. Kita belajar ilmu dan kawruh, tidak perlu kita mencari hasilnya ilmu, hasilnya kawruh. Iya. Sehingga apabila kita bercocok tanam, sebelum kita menanam sudah mengijil, menghitung hasilnya, itu nanti akan kepleset, justru tidak panen. Sehingga orang yang mencari kawruh, orang yang mencari ilmu, orang yang mencari sesorah, syaratnya jangan sampai berpikir bahwa ilmu sesorah nanti akan berbuah baik, akan berbuah yang akan menghasilkan kepada kita. Sehingga saya ulangi lagi, apabila orang mencari ilmu, orang mencari kawruh, orang mencari sesorah, atau orang mencari sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, jangan sampai dilibatkan tentang hasilnya. Iya. Ibarat orang bekerja, tidak usah mengurusi tentang bayarannya atau gajinya. Asalkan kerjanya baik, hasilnya baik, otomatis yang menggaji pasti dihargai baik. Apabila orang belajar ilmu, orang belajar kawruh, orang belajar sesorah, asalkan dengan tulus dan sungguh-sungguh, dengan niat yang suci, dengan niat semende pasrah sumarah marang Gusti, insya Allah hasilnya pasti ada, karena Allah itu Rahman dan Rahim. Sehingga bisa kami tandaskan bahwa orang yang mencari ilmu, orang yang mencari sesorah,
itu tidak pandang bulu, itu tidak pandang bulu, baik laki-laki, perempuan, muda dan tua, itu boleh dan bebas. Sehingga tidak ada keterbatasan bahwa mencari ilmu harus umur sekian, orang mencari kawruh harus umur sekian, orang mendengarkan sabda tomo harus umur sekian. Saya kira tidak. Karena apa? Karena setiap guru atau sang pawedar itu bisa membaca sifat kelakuan, takaran-takaran yang disampaikan. Kalau yang disampaikan anak-anak, otomatis sang guru akan memberikan seseorang yang sangat ringan sekali. Apabila yang dihadapi adalah orang-orang yang dewasa atau tua, maka sang guru atau sang seseorang akan memberikan sesuatu kawruh yang seimbang dengan kemampuannya. Itu yang jelas seperti itu. Sehingga apabila kita mencari seseorang yang berbentuk yaitu kawruh atau ilmu, itu bebas-bebas saja. Yang jelas tidak ada keterlambatannya orang mencari kawruh, karena hidup itu perlunya kawruh dan perlunya ilmu. Apapun yang ada di dunia ini pakai ilmu. Kita bikin kapal pakai ilmu, kita bikin rumah pakai ilmu, kita bekerja menjadi pegawai negeri juga pakai ilmu, kita menjadi dokter juga pakai ilmu, kita menjadi praktisi sesepuh ini sepuh juga pakai ilmu. Maka di era zaman Pak Harto dulu, ilmu dikejar-kejarkan, pendidikan dikejar-kejarkan. Setiap tugu-tugu yang ada di Jawa Timur pasti ada tulisannya huruf Hambangun Projo. Ya, kita tahu bahwa kenapa di era Pak Harto di setiap tugu-tugu di jalan raya atau di jalan-jalan ada tulisannya huruf Hambangun Projo. Artinya apabila orang-orang pintar dengan huruf, artinya bisa membaca, karena orang belajar harus pakai huruf, maka huruf merupakan sarana untuk mencerdaskan orang, sarana untuk memintarkan orang, sarana untuk belajar orang. Sehingga orang belajar harus pakai huruf. Kalau mereka ahli di bidang masing-masing, mereka menjadi cendekiawan, maka negara ini semakin makmur, negara ini semakin berjaya, negara ini akan berkualitas, negara ini akan menjadi negara yang super power, yang sangat-sangat disanjung oleh mancanegara. Sehingga huruf Hambangun Projo adalah merupakan tulisan-tulisan yang dipakai sarana untuk mencerdaskan otak kita. Apabila kita memiliki ilmu dan kawruh atau pendidikan apapun, kita akan mendapatkan imbalan-imbalan dari Allah. Apa kita bisa menguasai pengalaman ilmu bidang apapun, maka ilmu-ilmu itu akan menghasilkan sebuah butiran-butiran rezeki kepada kita. Yang jelas rezeki selalu bersamaan dengan kawruh dan ilmu itu, Mbak. Jadi itulah teman-teman pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Ada 5 pertanyaan sudah dijawab Mbah Kendel dengan jelas sekali. Ini saya mau bertanya, Mbah, apa yang dimaksud dengan Sabda Rasa Sasmita Jati lan tiping panggraita dayaning Triloko, itu gimana, Mas? Ya, itu Mbak dulu baca dari 3 kalimat, sehingga nanti teman-teman bisa paham yang kita sampaikan, Mbak. Ya. Sabda Rasa Sasmita Jati. Ya, Sabda Rasa Sasmita Jati. Sabda itu adalah ucapan. Rasa adalah rasa yang ada di dalam tubuh kita. Kita sudah berkali-kali menciptakan atau menyampaikan bahwa rasa itu ada 3. Rasa rasaning rasa, rasa rasaning rasa sejati, rasa rasaning rasa yang bertempat di lidah. Itu sudah tidak saya terangkan lagi, Mbak, karena sudah sering saya terangkan. Sehingga kita menjadikan praktisi atau kita sebagai orang yang mengejar ilmu, kita orang-orang yang gemar ilmu, kita jelas paham tentang rasa. Sehingga kita pasti bisa merasakan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita cari. Baik itu sekolah umum atau sekolah secara pribadi atau sekolah secara religi atau sekolah secara yang tidak dapat dilihat oleh mata, itu tetap kita bisa merasakan. Nah, Sasmita Jati adalah merupakan sasmita atau bisikan atau merupakan yaitu hidayah dari Allah. Sehingga apabila kita memohon kepada Allah dengan rasa kita yang kita miliki, kemudian Allah akan memberikan tanda-tanda atau lambang-lambang yang diberikan kepada kita. Terus, Mbak. Terus yang kedua, lantiping panggraita, Mbak. Lantiping panggraita yaitu panca indera.
atau mencapai ke rasa yang ada tatarannya 3 tadi, rasa rasane rasa, rasa rasane raga, dan rasa rasane rasa sejati, maka orang tersebut apabila hatinya suci punya kelebihan lantiping panggraita. Artinya kalau bahasa sekarang meramal, Mbak. Iya. Lantiping panggraita kalau zaman sekarang meramal atau memprediksi, sehingga apabila kita disuguhi oleh pasien, walaupun kita belum tahu permasalahan pasien, kita punya lantiping panggraita, kita bisa menebak bahwa orang ini penyakitnya ini, orang ini obatnya ini, orang ini sembuhnya jalannya ini. Itu ada kemunculan yang ada di dalam rasa kita yang dibubuhi dengan panca indera atau rasa, sehingga hasilnya dari hal tersebut tercipta adalah sasmito sejati itu, Mbak. Triloka adalah merupakan kemampuan orang, merupakan wadah atau wujud. Jelas orang bisa pintar karena pakai guru yang ada di dalam otak. Apapun di dunia tercipta ini pakai otak. Bom nuklir, misalkan negara, kemudian bumi, tanah subur, tanaman baik, menjadi pejabat, semua memakai jalur yang ada di dalam otak. Kemudian yang kedua dinamakan yaitu indraluka. Manusia bisa mempunyai kekuatan yang tinggi, manusia bisa menghamba kepada Allah dengan fokus. Mereka juga memakai dengan tata cara yaitu indera yang ada di dalam batin kita, batiniah kita. Janaluka adalah merupakan wadah kita, sarana kita yang bersifat kesucian, adalah jannah, adalah surga. Maka apabila orang sudah hidup terpenuhi kebutuhannya, maka orang tersebut akan lari mencari yaitu paniupan dan panonopan yang disebut dengan alam semesta yang langgeng, alam semesta yang nyaman, yang kita mudah sebut dengan alam swarga jati itu, Mbak. Jadi pelajaran ilmu dan kawruh yang sedemikian rupa dari awal sampai akhir, dari Purba Madya Wusana, kita larinya kepada yaitu alam langgeng, itu alam surga. Bahwa kita sebagai praktisi tidak semata kita mencari uang, kita juga menyempatkan diri untuk menyisihkan kepada yaitu hal-hal yang baik. Ada sangunya apabila kita mati, kita akan bisa masuk ke naungan surganya Allah. Itu yang perlu kita kerjakan, ya, itu yang perlu kita cari. Ya teman-teman, sudah jelas sekali dijelaskan sama Mbah Kendil Jowo Montro tentang tema dan 5 pertanyaan yang telah kita ajukan. Semoga teman-teman bisa paham, teman-teman bisa mengerti, dan semoga apa yang kami bicarakan pada malam hari ini bisa menjadi satu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Mbah Kendil mungkin ada tambahan, Mbah? Ya. Di dalam konten kita ada 3. Yang pertama Beja Karya, yang kedua adalah siaran rasa, yang ketiga adalah Mbah Kendil Jowo Montro. Ketiga konten itu berdasarkan dengan untuk menghibur kepada teman-teman sekalian. Di samping menghibur tentu ada hal-hal yang saya selipkan yang mungkin ada fungsi dan gunanya. Kemudian pada era-era saat ini bahwa Indonesia akan mengalami hal-hal yang sangat berbahaya sekali, bahwa kita tahu bahwa di Papua Nugini terjadilah persengketaan antara yaitu kubu dari Papua Nugini KKB dan sekelompok sekutunya Amerika, Australia dan lain-lain. Kemudian mereka menganggap bahwa Indonesia yang menjaga di situ, pengaman di situ, meletupkan suara tembakan satu adalah peringatan. Tapi bagi orang-orang Papua Nugini atau orang KKB dianggap kita menembak mereka, sehingga dianggap kita yang jalari, kita yang pertama kali meletuskan senjata, dan kita dianggap menembak kepada orang-orang KKB atau orang-orang penjaga lintas yaitu di Papua Nugini. Sehingga salah paham yang seperti ini menjadikan perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat besar, bahwa justru dari sekutu-sekutu Australia dan Amerika, mereka dia juga tidak puas-puasnya adanya hal itu. Justru mereka malah merasa tersinggung, mereka merasa direndahkan, mereka merasa dilecehkan, mereka merasa ditantang, sehingga Amerika dan Australia semakin marah. Mereka justru malah menantang kepada negara kita. Tapi kita berharap agar dengan kejadian-kejadian yang terlanjur fatal seperti ini, kita memohon kepada Sang Pencipta Alam, semoga adanya perserikatan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini bisa merukunkan antara Indonesia
dan Papua Nugini, sehingga di situ diselidiki siapa benar dan siapa yang salah, sehingga nanti akan tahu jelas bahwa yang benar tetap benar, yang salah harus diberi pelajaran atau diberi sanksi hukum yang berlaku, sehingga di dunia ini bisa adil dengan teknis-teknis yang baik, dengan cara yang baik, kita dengan cara musyawarah dan sebagainya. Intinya kita daripada adanya perang dunia ketiga, kita condong sekali untuk dunia ini bisa aman, karena kita tahu bahwa rudal-rudal nuklir yang sangat dahsyat yang diciptakan anak-anak muda sekarang, yang diciptakan oleh ahli-ahli cendekiawan, itu sangat berbahaya sekali. Kapasitasnya lebih besar daripada Hiroshima dan Nagasaki. Dengan adanya masyarakat yang semakin susah, adanya masyarakat yang semakin ketakutan, maka di dalam konteks ini kita selipkan, kita hibur dengan sebuah agenda, yaitu kawruh yang kita sampaikan seperti ini. Maka ini sebagai penghibur bagi saudara-saudara semua. Sekian, terima kasih. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi video-video yang lebih menarik lagi akan kami sajikan di channel ini. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin amin ya robbal alamin.